Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita mau fokus ke satu bab yang menarik banget ya, dari buku The Road Less Stupid karya Keith J. Cunningham. Spesifiknya bab 33. Ini ngebahas soal jebakan pertumbuhan. Istilahnya keren, gangguan pencernaan atau indigestion. Anda mungkin pernah ngerasain ini nih. Lagi semangat-semangatnya nambal proyek baru, atau ngejar peluang baru gitu. Tapi kok nggak tahu kenapa, hal-hal yang tadinya udah oke, udah jalan lancar, malah jadi, ya ampun berantakan. Nah, kita bakal coba kupas nih. Kenapa sih dalam bisnis itu, nambah sesuatu nggak selalu hasilnya positif? Konsep 1+1 nggak sama dengan 2 gitu. Siap ya, kita selami bareng. Kenapa sih ngejar yang baru itu kadang malah bisa ngerusak yang lama? Oke, mari kita mulai. Di dunia yang kayaknya ngejar tumbuh terus ya, inti argumen penulisnya tuh sebenarnya simple tapi fundamental banget. Jadi sumber daya kita, ya perhatian, waktu, energi tim, bahkan uang, itu kan ada batasnya. Jadi pertumbuhan itu sendiri ya belum tentu bagus kalau ongkosnya malah ngerusak yang udah stabil. Tapi kan biasanya pertumbuhan itu dianggap, wah ini tanda sukses nih. Gimana persisnya ya konsep gangguan pencernaan ini nantang pandangan itu? Jebakan utamanya di mana sih? Yang kelihatannya wah, fokus kita, energi kita termasuk waktu manajemen ya kesedot ke sana semua. Terus ada asumsi yang bahaya banget nih yang disorot sama penulisnya. Kita sering asumsi kalau bisnis inti atau proyek lama yang udah jalan itu bisa autopilot lah. Atau ya cuma butuh sedikit aja perhatian. Padahal ya kenyataannya nggak gitu. Kualitas layanan bisa turun, deadline mulai molor, inovasi di produk inti bisa jadi mandek. Bahkan tim yang ngurusin bisnis lama itu bisa merasa kayak, ya dianaktirikan gitu. Nah ini nih yang bikin satu yang baru ditambah satu yang lama, hasilnya malah kurang dari 2. Kenapa? Ya karena kinerja si lama ini jadi turun, gitu kan? Iya paham. Ini ngejelasin banget kenapa kadang inisiatif baru yang kayaknya bagus banget, ujung-ujungnya malah jadi beban ya buat semua. Poin kuncinya berarti di asumsi yang salah itu ya. Kalau yang lama bakal baik-baik aja. Terus gimana dong caranya biar kita tetap bisa tumbuh kan? Kadang perlu juga ya tumbuh, tapi nggak ngalamin mulas bisnis kayak gini. Apa kuncinya? Kuncinya itu di kesadaran diri dulu. Terus persiapan yang matang. Dan ini penting sebelum kita bilang iya sama yang baru. Penulisnya nekenin banget pentingnya diagnosis internal. Jadi sebelum nambah yang baru, coba tanya dulu secara kritis. Fondasi bisnis kita yang sekarang, yang lama, ini beneran udah kokoh belum? Udah ada sistem yang solid belum? Sistem ini bisa macam-macam ya. Mungkin SOP yang jelas, tim yang udah terlatih dan mandiri. Atau mungkin metrik kinerja yang dipantau rutin. Bisa juga pakai dashboard buat lihat indikator kunci secara real time. Pokoknya pastiin operasional inti tetap jalan mulus meskipun nanti perhatian manajemen kebagi. Apa nih yang perlu dikuatin sekarang biar basis bisnisnya nggak goyah pas ada beban baru? Oke. Berarti ini soal kita harus lebih jujur ya. Lebih objektif nilai kapasitas kita sebenarnya gimana. Nggak cuma silau sama potensi untung dari peluang baru, tapi juga sadar nimbang risikonya. Risiko atau ya penurunan kualitas di sesuatu yang udah kita bangun susah payah. Gitu ya? Tepat sekali. Nah, ini butuh disiplin. Disiplin buat evaluasi internal yang jujur tadi. Tim intinya udah cukup kuat belum? Prosesnya udah efisien? Arus kasnya gimana? Cukup stabil nggak buat nahan guncangan kalau proyek baru ini misalnya nggak langsung sukses? Kalau nggak ada persiapan kayak gini, wah gangguan pencernaan itu hampir pasti kejadian sih. Oke. Jadi jelas ya. Nah, terus apa nih makna praktisnya buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Mungkin ya, sebelum Anda langsung bilang, ya ke peluang pertumbuhan berikutnya yang kelihatannya menggiurkan banget, coba deh berhenti sejenak dulu. Audit kondisi internal Anda. Seberapa kuat sih fondasi Anda sekarang? Udah siap belum secara operasional? Bukan cuma soal duitnya aja loh ya. Betul. Dan ini nyambung ke pertanyaan strategis yang lebih dalam lagi. Yang sebenarnya juga jadi filosofi penulis ini secara umum, kita kan sering mikir ya, sukses itu soal apa yang berhasil kita dapetin, proyek apa yang kita iyain. Tapi penulis ini, dan banyak juga pemikir bisnis lain, justru bilang kalau kesuksesan jangka panjang itu mungkin lebih banyak ditentukan sama hal-hal yang berani kita tolak. Atau paling nggak kita bilang, belum sekarang. Demi apa? Ya demi ngelindungin dan nguatin yang udah kita punya. Kemampuan buat nolak distraksi, sebagus apapun kelihatannya, itu justru kekuatan tersembunyi loh. Wah, dalam banget ya perspektifnya. Oke, sebagai penutup nih, satu pemikiran aja buat Anda bawa pulang.
Coba deh identifikasi. Di area mana dalam bisnis Anda, atau mungkin malah kehidupan pribadi Anda sekarang, di mana penambahan sesuatu yang niatnya sih baik ya, tapi mungkin secara nggak sengaja, malah lagi ngurangin efektivitas atau kualitas dari sesuatu yang sebelumnya udah jalan bagus. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.